Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita masih bisa bertemu walaupun kita tidak bertemu dengan tatap muka. Media pembelajaran kali ini menggunakan media online. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum Bapak menyampaikan materi, Bapak akan mengecek kehadiran kalian dulu ya. Alhamdulillah tidak ada yang absen dan semuanya hadir. Bapak harap kalian tetap semangat mengikuti pembelajaran. Pada pertemuan kali ini, Bapak akan menyampaikan materi tentang Indonesia pada masa Orde Baru. Seperti apa sih Indonesia pada masa Orde Baru itu? Maka disimak dengan baik-baik ya materi kali ini. Yang pertama, perkembangan politik. Pada perkembangan politik, poin yang pertama yakni Super Semar. Pada tanggal 11 Maret 1966, Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah kepada Letnan Jenderal Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu guna memulihkan keamanan dan kewibawaan pemerintah. Surat itu dikenal dengan istilah Surat 11 Maret atau Super Semar. Isi dari surat tersebut yakni pemberian mandat kepada Letjen Soeharto selaku Panglima Angkatan Darat untuk memulihkan keadaan dan kewibawaan pemerintah. Keluarnya Super Semar tersebut dianggap sebagai tonggak lahirnya Orde Baru. Kemudian poin B, penataan stabilitas politik. Pada tanggal 12 Maret 1967, Sidang Istimewa MPRS menetapkan Letjen Soeharto sebagai pejabat presiden. Kemudian, pada tanggal 27 Maret 1968, MPRS mengukuhkannya sebagai presiden penuh. Dengan dikukuhkannya Letjen Soeharto sebagai presiden, Indonesia memasuki masa kepemimpinan yang baru. Setelah memperoleh kekuasaan sepenuhnya, pemerintah Orde Baru melaksanakan penataan stabilitas politik. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam penataan stabilitas politik antara lain yakni sebagai berikut. Yang pertama, pemulihan politik luar negeri bebas aktif. Yang kedua, pemulihan hubungan dengan Malaysia. Yang ketiga, kembali menjadi anggota PBB. Dan yang keempat, ikut memprakarsai pembentukan ASEAN. Poin C, penyederhanaan partai politik dan pemilihan umum. Pada masa Orde Baru, pemerintah melakukan penyederhanaan dan penggabungan partai-partai politik menjadi 3 kekuatan sosial politik. Penggabungan partai-partai politik tersebut tidak didasarkan pada kesamaan ideologi, akan tetapi lebih atas persamaan program. Kemudian, selama Orde Baru, pemerintah berhasil melaksanakan 6 kali pemilihan umum, yakni pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Poin D. Berlanjut pada poin D, pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau lebih dikenalnya dengan P4. Pada tanggal 12 April 1976, Presiden Soeharto mengemukakan gagasan mengenai pedoman untuk menghayati dan mengamalkan Pancasila
yang terkenal dengan nama Eka Prasetya Pancakarsa untuk mendukung pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Oleh karena itu, sejak tahun 1978, pemerintah menyelenggarakan penataan P4 pada semua lapisan masyarakat. Penataran P4 ini bertujuan untuk membentuk pemahaman yang sama terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian poin yang terakhir nih, poin E, duifungsi ABRI. Duifungsi ABRI maksudnya ialah bahwa ABRI memiliki dua fungsi sebagai pusat kekuatan militer yang melindungi segenap bangsa Indonesia, dan fungsi sebagai kekuatan sosial yang secara aktif melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan nasional. Dengan peran ganda ini, ABRI diizinkan untuk memegang jabatan dalam pemerintahan, termasuk wali kota, pemerintahan provinsi, duta besar, dan jabatan lainnya. Kemudian yang kedua, yakni materi yang kedua, perkembangan ekonomi. Poin A, program jangka pendek. Program jangka pendek dalam rangka penyelamatan ekonomi nasional mewujudkan dengan stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi yang dilakukan membuahkan hasil yang cukup baik. Tingkat inflasi yang semula mencapai 650% berhasil ditekan menjadi 120% pada tahun 1967 dan 80% pada tahun 1968. Keadaan ekonomi negara Indonesia pada masa Orde Baru itu terus membaik hingga pada tahun 1969 pemerintah siap melaksanakan program jangka panjang. Kemudian poin B, program jangka panjang. Program jangka panjang yang dilaksanakan oleh pemerintah Orde Baru diwujudkan dengan pelaksanaan rencana pembangunan jangka panjang. Pembangunan jangka panjang dilakukan secara periodik 5 tahunan yang kita disebut sebagai pelita pembangunan 5 tahun. Yang pertama, pelita 1, periode 1 April 1969 sampai 1 Maret 1974. Sasaran yang hendak dicapai pada pelita 1 yakni pangan, sandang, prasarana, perumahan rakyat, perluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani. Pelaksanaan pelita 1 telah membuahkan hasil yang cukup menggembirakan. Antara lain yakni produksi beras terus meningkat dari 11,32 juta ton menjadi 14 juta ton. Pertumbuhan ekonomi dari rata-rata 3% menjadi 6,7% per tahun. Pendapatan rata-rata penduduk atau pendapatan per kapita dari 80 dolar Amerika dapat ditingkatkan menjadi 170 dolar Amerika. Tingkat inflasi dapat ditekan menjadi 47,8% pada akhir pelita 1. Kemudian pelita 2, periode 1 April 1974 hingga 31 Maret 1979. Sasaran yang hendak dicapai pada masa ini adalah pangan, sandang, perumahan, sarana dan prasarana, menyejahterakan rakyat, serta memperluas lapangan kerja. Pada pelita 2 berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi rata-rata penduduk 7% dalam setahun. Tingkat inflasi berhasil ditekan hingga 9%, dan pada sektor pertanian telah dilakukan perbaikan dan pembangunan jaringan irigasi baru. Kemudian yang ketiga, pelita 3 pada periode 1 April 1979 hingga 31 Maret 1984. Pelita 3 lebih menekankan pada trilogi pembangunan yang bertujuan untuk
terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Arah dan kebijaksanaan ekonominya adalah pembangunan pada segala bidang. Berita 3 ini lebih menitikberatkan pada sektor pertanian menuju swasembada pangan serta meningkatkan industri yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Produksi beras diperkirakan mencapai 2,6 juta ton pada tahun 1983. Kemudian berita 4, periode 1 April 1984 hingga 1989. Berita 4 lebih menitikberatkan pada sektor pertanian yang melanjutkan usaha untuk swasembada pangan serta meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin industri sendiri, baik industri berat maupun industri ringan. Hasil yang dicapai pada berita 4 diantaranya adalah swasembada pangan dan produksi beras yang mencapai 25,8 juta ton pada tahun 1984. Kemudian berita 5, periode 1 April 1989 hingga 31 Maret 1994. Berita 5 ini menitikberatkan pada sektor pertanian dan industri untuk menetapkan swasembada pangan dan meningkatkan produksi hasil pertanian lainnya, serta sektor industri khususnya industri yang menghasilkan barang ekspor, industri yang banyak menyerap tenaga kerja, industri yang hasil pengolahan hasil pertanian, serta industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin industri. Kemudian materi yang ketiga yakni kehidupan masyarakat Indonesia pada masa Orde Baru. Poin A, kehidupan sosial. Yang pertama yakni transmigrasi. Transmigrasi adalah suatu program yang dibuat oleh pemerintah Indonesia untuk memindahkan penduduk dari suatu daerah maksudnya yang padat penduduk ke daerah lain di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada masa Orde Baru ini, program transmigrasi gencar sekali dilaksanakan. Daerah-daerah yang menjadi tujuan transmigrasi antara lain yakni Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Kemudian yang kedua, keluarga berencana. Pada masa Orde Baru, program KB dilaksanakan untuk pengendalian pertumbuhan penduduk. Pengendalian penduduk dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas rakyat Indonesia dan peningkatan kesejahteraannya. Melalui program KB, pertumbuhan penduduk di Indonesia berhasil ditekan. Pada tahun 1967, pertumbuhan penduduk di Indonesia mencapai 2,6% dan pada tahun 1996 telah menurun drastis menjadi 1,6%. Kemudian yang ketiga, puskesmas dan posyandu. Puskesmas mulai dibangun sejak diterapkannya konsep puskesmas dalam rapat kerja Kesehatan Nasional pada tahun 1968. Pelayanan kesehatan yang diberikan puskesmas adalah pelayanan pengobatan, upaya pencegahan, peningkatan kesehatan, dan pemulihan kesehatan. Adapun posyandu antara lain kesehatan ibu dan anak, KB, gizi, penanggulangan diare, dan imunisasi. Puskesmas dan posyandu dikembangkan sejak masa Orde Baru telah berhasil meningkatkan kesehatan masyarakat. Kemudian poin B, pendidikan. Pokok-pokok penting kebijakan pendidikan di masa Orde Baru diantaranya untuk menciptakan kesempatan belajar yang lebih luas dan melindungi dengan peningkatan mutu pendidikan. Dalam rangka memberikan kesempatan belajar yang lebih luas, pemerintah Orde Baru melaksanakan program-program sebagai berikut. Yang pertama,
instruksi presiden atau Inpres pendidikan dasar. Adanya instruksi presiden ini membuat jumlah sekolah dasar meningkat pesat. Tercatat pada periode 19 sampai 1994 hampir 150.000 unit SD Inpres telah dibangun. Yang kedua, program pembatasan buta huruf yang dimulai pada tanggal 16 Agustus 1978. Dan yang ketiga, program wajib belajar yang dimulai pada tanggal 2 Mei 1984. Dan yang keempat atau yang terakhir, program gerakan orang tua asuh. Kemudian poin C. Pada poin C ini, usaha peningkatan pada masa pada poin C ini, mohon maaf, kebudayaan. Pada masa Orde Baru, usaha peningkatan dan pengembangan seni budaya dan diarahkan kepada upaya memperkuat kepribadian, kebanggaan, dan kesatuan nasional. Oleh karena itu, dilakukan pembinaan dan pengembangan seni secara luas melalui sekolah seni, kursus seni, organisasi seni, dan wadah kegiatan seni lainnya untuk mengembangkan potensi dalam mengembangkan seni dan kebudayaan. Itu materi yang disampaikan oleh Bapak. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat buat anak-anak semuanya. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan di Google Classroom. Bapak akan membuat room pertanyaannya, karena masih ada beberapa menit untuk kita melanjutkan diskusi pada pertemuan kali ini. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.